Jadi untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang inferensi pengetahuan. Jadi di pertemuan 7 ini, ya salah satu bagian terpenting dari sistem berbasis pengetahuan itu adalah inferensi pengetahuan. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Ripple down rule ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita masuk ke tahap inferensi. Jadi tempat penyimpanan data ya, kan? Yang sistem cerdas. Jadi kita akan mulai dari definisi inferensi pengetahuan. Jadi inferensi pengetahuan ini adalah proses menghasilkan informasi atau kesimpulan baru berdasarkan fakta yang sudah diketahui atau diasumsikan. Nah, proses ini dilakukan secara logis, ya, bukan asal menebak-menebak. Nah, dalam sistem pakar ini, proses dijalankan oleh komponen yang disebut dengan inference engine atau mesin inferensi. Nah, mesin inilah yang menentukan aturan mana yang akan dipakai, bagaimana fakta itu diproses, dan bagaimana kesimpulan akhir yang dihasilkan. Jadi bisa dikatakan bahwa inference engine ini adalah otak dari sistem pakarnya. Nah, selanjutnya kapan inferensi ini bisa dimulai? Nah, inferensi ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Jadi proses ini baru bisa dimulai itu jika representasi pengetahuan sudah tersedia dan cukup akurat. Artinya, fakta dan aturan yang ada di dalam basis pengetahuan itu harus relevan dengan masalah yang akan diselesaikan. Jika pengetahuannya belum lengkap atau aturannya keliru, maka kesimpulan yang dihasilkan juga akan salah. Nah, inilah mengapa tahap akuisisi dan representasi itu sangat menentukan kualitas dari inferensinya. Nah, berikut ini adalah algoritma inferensi ya dalam berbagai metode sistem pakar berbasis pengetahuan. Ya, jadi dalam sistem pakar ini terdapat beberapa metode inferensi yang bisa digunakan. Di antaranya ada forward chaining, backward chaining, ini pasti teman-teman sudah sering mendengar ya. Kemudian teorema Bayes, certainty factor, dan fuzzy. Nah, setiap metode ini akan memiliki karakteristiknya masing-masing. Ya, tidak ada metode yang paling benar, yang ada adalah metode yang paling sesuai dengan jenis masalah yang dihadapi dan tingkat ketidakpastian datanya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu forward chaining. Nah, di sini forward chaining adalah metode inferensi yang berjalan dari data menuju ke kesimpulannya. Sehingga kita sebut forward chaining ini adalah data driven. Ya, karena dia dimulai dari kita ketahui data, mencari aturan yang sesuai, dan kita mendapatkan kesimpulan. Nah, sistem akan memulai dari fakta yang diketahui, ya tadi ya, lalu mencocokkannya dengan aturan if-then. Nah, jika kondisinya terpenuhi, maka kesimpulan akan dijalankan. Nah, metode ini sangat cocok untuk masalah diagnosis awal atau dan peramalan. Contohnya, jika ada data pasien memenuhi kondisi tertentu, maka sistem akan langsung memberikan rekomendasi tindakan atau obat yang sesuai. Seperti itu. Ya, jadi ini untuk forward chaining. Selanjutnya, ini adalah backward chaining. Nah, jadi kalau untuk backward chaining ini adalah kebalikannya dari forward chaining, teman-teman. Nah, metode ini dimulai dari tujuan atau hipotesisnya. Kemudian, sistem menelusuri kembali fakta-fakta yang mendukung tujuan tersebut. Nah, karena dia berorientasi tujuan, di sini metode ini disebut dengan goal-driven reasoning. Nah, kalau yang forward chaining tadi kita sebut juga dengan data-driven, karena dia dimulai dari data. Nah, kalau backward chaining kita sebut goal-driven, karena kita mulai dari tujuannya atau hipotesisnya, gitu.
Nah, backward chaining ini sangat efisien untuk masalah diagnosis karena sistem hanya mengecek data yang relevan dengan tujuan yang ingin dibuktikan. Nah, selanjutnya ini ada teorema Bayes ya. Nah, teorema Bayes teman-teman mungkin pernah dengar juga waktu semester lalu ya di saat data mining. Nah, teorema Bayes ini digunakan untuk menghitung probabilitas dari suatu kejadian berdasarkan data observasi dari keyakinan awal yang disebut dengan prior. Nah, di sini ada rumusnya, ya teman-teman ya. Ini ada hasil yang dicari, lalu ada bobot gejala dikalikan dengan bobot Bayes dibagi dengan jumlah gejala. Gitu. Jadi, uh, di sini ya kita jelaskan dari rumusnya. Di sini ada probabilitas hipotesis hipotesis A setelah adanya evidence B ya atau data B. Kemudian yang ini B irisan A ini adalah probabilitas munculnya evidence jika hipotesisnya benar. Kemudian ada probabilitas A ya itu adalah probabilitas awal atau probabilitas prior. Dan probabilitas B itu adalah probabilitas evidence secara keseluruhan. Nah, dalam sistem pakar di sini rumus ini digunakan untuk memperbarui tingkat keyakinan sistem terhadap suatu diagnosis setelah gejalanya diamati. Nah, tapi perlu diperhatikan nilai prior ini sangat memengaruhi hasil akhir dan biasanya bersifat subjektif, sehingga harus ditentukan dengan hati-hati berdasarkan pengetahuan dari pakar. Kemudian kita lanjutkan ke certainty factor. Nah, di sini, maaf. Kita lanjutkan ke certainty factor. Jadi untuk certainty factor ini adalah faktor kepastian yang digunakan untuk menyatakan tingkat keyakinan seorang pakar terhadap suatu fakta atau kesimpulan. Nah, secara umum si nilai CF ini, ya kita singkat CF ya teman-teman ya, berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Nah, nilai di sini yang 1 ya, itu akan menunjukkan tingkat keyakinan. Sedangkan nilai 0 itu menunjukkan tingkat ketidakpercayaan. Gitu. Nah, di sini ada 3 rumus ya, teman-teman ya. Di sini untuk CF dengan kaidah premis tunggal, ya artinya premisnya cuma satu, misalnya if then K1. Nah, itu premisnya hanya satu, yaitu A. Nah, rumusnya adalah di sini CF HE, ya. Ini sama dengan CFE atau CF evidence, ya. Atau CF yang diberikan oleh user dikalikan dengan CF rule atau CF yang diberikan oleh pakar. Nah, kemudian yang kedua ada CF untuk kaidah dengan premis majemuk atau multiple premise rule. Ya, jadi berarti di sini premisnya lebih dari 2. Misalnya, if A and B, then K1. If B or C, then K2. Nah, itu lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, di sini karena majemuk, berarti kan dia ada penghubungnya. Penghubungnya ada N dan ada OR. Nah, di sini pertama untuk CFA NB, berarti kalau N kita akan cari nilai minimum dari CF user premis pertama atau CF user premis kedua dan seterusnya. Dikalikan dengan CF rule-nya. Gitu. Nah, kemudian kalau OR kebalikannya, kita cari nilai maksimum dari CF premis yang pertama atau CF premis yang kedua, atau CF premis yang ketiga, dan seterusnya, dikalikan dengan CF rule. Nah, kemudian di sini yang rumus terakhir adalah CF untuk aturan yang
kesimpulannya serupa atau similarity concluded rules. Ya, jadi di saat kita sudah mendapatkan CF-CF dari aturan yang bisa dieksekusi, ternyata ada yang kesimpulannya sama. Nah, itu harus dikombinasikan gitu. Nah, caranya adalah dengan rumus CF combine, mengkombinkan misalnya CF rule 1 dengan CF rule 2 misalnya gitu. Jadi sama dengan CF rule yang pertama ditambahkan CF rule yang kedua dikali dengan 1 dikurang CF rule yang pertama. Jadi rumus-rumus ini memungkinkan sistem tadi ya, CF combine itu memungkinkan sistem pakar menggabungkan beberapa gejala yang menghasilkan satu tingkat keyakinan akhir. Nah, metode ini banyak digunakan dalam sistem pakar medis karena mampu meniru cara pakar yang jarang menyatakan keputusan secara mutlak. Seperti itu, teman-teman. Ini untuk certainty factor. Dan kita lanjut ke fuzzy. Di sini, fuzzy atau logika fuzzy ini adalah pengembangan dari logika klasik yang hanya mengenal benar atau salah gitu. Jadi biner ya teman-teman ya, kalau logika klasik itu hanya nilainya 0 dan 1. Nah, dalam fuzzy suatu nilai itu bisa berada di antara 0 dan 1. Ya, bisa 0,1, 0,2, 0,9899 dan seterusnya. Pendekatan ini sangat cocok untuk mengenangani data yang tidak pasti atau yang bersifat linguistik seperti sangat panas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, cukup tinggi, cukup rendah, seperti itu. Nah, dengan fuzzy, sistem ini bisa meniru cara manusia berpikir yang tidak selalu hitam dan putih. Ini ada tahapannya ya dari sistem fuzzy, teman-teman. Sini Krebs input, ini adalah input dari user. Kita lalu masuk ke tahap fusifikasi ya, di mana nanti kita akan mencari derajat keanggotaan. Dan nanti dia sudah menjadi tipe fuzzy input set. Kita lakukan inferensi. Nah, inferensi ini berarti langsung mengeksekusi aturan-aturannya. Nah, lalu menghasilkan output. Nah, lalu didefusifikasikan. Gitu. Lalu menghasilkan output yang bisa dibaca oleh usernya. Gitu. Nah, di sini ada review penelitian yang relevan ya. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan review penelitian ya untuk melakukan studi literatur ya. Ini juga bisa teman-teman gunakan sebagai bahan dalam mengerjakan tugas besarnya. Nah, di sini ada judul-judul penelitian yang relevan ya. Kalau teman-teman mau pakai certainty factor ya. Kemudian perencanaan dengan menggunakan backward chaining gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa pelajari di sini. Oke, sekian untuk materi ke-7 ya, yaitu inferensi pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.